Penyebaran Islam di Nusantara adalah proses penyebaran agama Islam di Nusantara, sekarang Indonesia. Islam tiba di Nusantara pertama kali abad 7 pada tahun 31 Hijriah 651 Masehi. Ketika itu Khalifah Utsman bin Affan mengirimkan utusan ke Tiongkok untuk memperkenalkan dinasti Islam yang baru saja berdiri. Dalam kurun waktu 451 Hijriah sampai 492 Hijriah atau 1082 Masehi sampai 1102 Masehi. Di Jawa ditemukan sejumlah makam muslim, antara lain makam Fatimah binti Maimun. Sebelum melanjutkan nonton video ini, bagi yang suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang tidak suka, abaikan saja. Kami di sini tidak ada niat untuk menyudutkan orang-orang yang terlibat. Kami di sini tidak mengurangi atau menambah isi sumber untuk menjaga otentisitas sumber. Kami di sini hanya mengulang sejarah-sejarah yang sudah ada. Dalam kesempatan tersebut, utusan Arab beberapa kali mampir ke daratan Nusantara hingga mampu membangun relasi perdagangan di pantai Sumatera bagian barat, Padang, dan Aceh pada tahun 674 Masehi melalui perdagangan dari Arab selama abad ke-6 Masehi, 6 Masehi sampai 11 Masehi. Kemudian dalam kurun abad ke-13 Masehi sampai 16 Masehi, pemeluk Islam telah melampaui jumlah penganut Hindu dan Buddha sebagai agama dominan bangsa Jawa dan Sumatera. Bali mempertahankan mayoritas Hindu, sedangkan pulau-pulau timur sebagai besar tetap menganut animisme sampai abad 17 Masehi, 18 Masehi ketika agama Kristen menjadi dominan di daerah tersebut. Penyebaran Islam di Nusantara pada awalnya didorong oleh meningkatnya jaringan perdagangan di luar Kepulauan Nusantara. Pedagang dan bangsawan dari kerajaan besar Nusantara biasanya adalah yang pertama mengadopsi Islam. Kerajaan yang dominan termasuk Kesultanan Mataram di Jawa Tengah sekarang, dan Kesultanan Ternate dan Tidore di Kepulauan Maluku di timur. Pada akhir abad ke-13, Islam telah berdiri di Sumatera Utara. Abad ke-14 di timur laut Malaya, Brunei, Filipina Selatan, di antara beberapa abdi kerajaan di Jawa Timur. Abad ke-15 di Malaka, dan wilayah lain dari semenanjung Malaysia, sekarang Malaysia. Meskipun diketahui bahwa penyebaran Islam dimulai di sisi barat Nusantara, kepingan-kepingan bukti yang ditemukan tidak menunjukkan gelombang konversi terhadap di sekitar setiap daerah Nusantara, melainkan bahwa proses konversi ini rumit dan lambat. Meskipun menjadi salah satu perkembangan yang paling signifikan dalam sejarah Indonesia, bukti sejarah babak ini terkeping-keping dan umumnya tidak informatif, sehingga pemahaman tentang kedatangan Islam ke Indonesia sangat terbatas. Ada perdebatan di antara peneliti tentang apa kesimpulan yang bisa ditarik tentang konversi masyarakat Nusantara kala itu. Bukti utama setidaknya dari tahap-tahap awal konversi ini adalah batu nisan dan beberapa kesaksian berziarah. Tetapi bukti ini hanya dapat menunjukkan bahwa umat Islam di pribumi ada di tempat tertentu pada waktu tertentu.
bukti ini tidak bisa menjelaskan hal-hal yang lebih rumit seperti bagaimana gaya hidup dipengaruhi oleh agama baru ini, atau seberapa dalam Islam mempengaruhi masyarakat. Dari bukti ini tidak bisa diasumsikan bahwa karena penguasa saat itu dikenal sebagai seorang muslim, maka proses islamisasi daerah itu telah lengkap dan mayoritas penduduknya telah memeluk Islam. Namun proses konversi ini adalah suatu proses yang berkesinambungan dan terus berlangsung di Nusantara, bahkan tetap berlangsung sampai hari ini di Indonesia modern. Namun demikian, titik balik yang jelas terjadi adalah ketika kerajaan Hindu Majapahit di Jawa dihancurkan oleh kerajaan Islam Demak. Pada 1527, pemimpin perang Muslim Fatahillah mengganti nama Sunda Kelapa yang baru ditaklukkan sebagai Jayakarta, berarti kota kemenangan, yang akhirnya sering waktu menjadi Jakarta. Asimilasi budaya Nusantara menjadi Islam kemudian meningkat dengan cepat setelah penaklukan ini. Awal sejarah. Bukti sejarah penyebaran Islam di Nusantara terkeping-keping dan umumnya tidak informatif, sehingga pemahaman tentang kedatangan Islam di Indonesia terbatas. Ada perdebatan di antara peneliti tentang apa kesimpulan yang bisa ditarik tentang konversi masyarakat Nusantara. Bukti utama setidaknya dari tahap-tahap awal proses konversi ini adalah batu nisan dan kesaksian beberapa peziarah. Tetapi hal ini hanya dapat menunjukkan bahwa umat Islam pribumi ada di tempat tertentu pada waktu tertentu, baik pemerintah kolonial Hindia Belanda maupun Republik Indonesia. Lebih memilih situs peninggalan Hindu dan Buddha di Pulau Jawa dalam alokasi sumber daya mereka untuk penggalian dan pelestarian purbakala. Kurang memberi perhatian pada peneliti tentang awal sejarah Islam di Indonesia. Dana penelitian baik negeri maupun swasta dihabiskan untuk membangun masjid-masjid baru daripada mengeksplorasi yang lama. Sebelum Islam mendapatkan tempat di antara masyarakat, pedagang Muslim telah hadir lama beberapa abad. Sejarah Medley Refresh 1991 mengidentifikasi dua proses tumpang tindih di mana Islamisasi Nusantara terjadi. Antara orang Nusantara mendapat kontak dengan Islam dikonvensi menjadi Muslim, dan atau Muslim Asia asing, India, Cina, Arab, dan lain-lain, menetap di Nusantara dan bercampur dengan masyarakat lokal. Islam diperkirakan telah hadir di Asia Tenggara. Sejak awal era Islam, dari waktu Khalifah ketiga Islam Utsman dari tahun 644 sampai 656, utusan dan pedagang Muslim tiba di Cina dan harus melewati rute Laut Nusantara melalui Nusantara dari dunia Islam. Melalui hal inilah kontak utusan Arab antara tahun 904 dan pertengahan abad ke-12 diperkirakan telah terlibat dalam negara perdagangan maritim Sriwijaya di Sumatera. Kesaksian awal tentang Kepulauan Nusantara terlacak dari Kekhalifahan Abbasiyah. Menurut kesaksian awal tersebut, Kepulauan Nusantara adalah terkenal di antara pelaut Muslim, terutama karena kelimpahan komoditas pedagang rempah-rempah berharga seperti pala, cengkeh, lengkuas, dan banyak lainnya. Bersambung, nantikan video yang selanjutnya. Itu
Itulah tadi ulasan singkat kami mengenai penyebaran Islam di Nusantara menurut beberapa versi. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan dan mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.